Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, di mana alhamdulillah berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa mengawali kehidupan kita dengan melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan ta'lim ini. Dengan harapan tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini akan senantiasa menjadi tambahan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjadi pemberat untuk timbangan kebaikan kita saat di mizan nanti di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau memahami hadis ketiga dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ketiga ini berkaitan dengan pondasi atau dasar dari keislaman seseorang, ya. Di mana dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dijelaskan bahwa asas atau pondasi atau dasar keislaman seseorang itu ada 5, ya. Mari kita lihat terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 hal atau di atas 5 tiang, gitu ya, begitu. Sehingga kata para ulama bahwa dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menjelaskan hakikat dari keislaman seseorang atau hakikat dari Islam itu sendiri, ya. Sehingga Islam itu dalam hadis ini diibaratkan sebuah bangunan yang memiliki tiang-tiang, gitu. Sehingga bangunan itu akan berdiri tegak dengan baik saat tiangnya lengkap yang dibutuhkan, gitu ya, dalam hal ini. Nah, maka dalam Islam pun Islam itu memiliki tiang atau pondasi atau dasar, di mana dalam hadis ini Islam dibangun di atas 5 dasar atau di atas 5 pondasi, gitu. Buniyal islamu ala khamsin. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah Islam dibangun di atas 2 kalimat syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kata Rasul, wa iqamis salat, menegakkan salat, wa itai zakat, mengeluarkan zakat. Kemudian wa hajjil baiti, beribadah haji bagi yang mampu tentunya. Kemudian wa saumi ramadhana, dan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba lihat penjelasannya dari Al-Imam An-Nawawi, ya. Secara umum beliau mengatakan bahwasannya bunyal islamu ala khamsin, ay faman ata bihadhil khams faqad tamma islamuhu, gitu. Kata beliau bahwasannya Islam itu dibangun di atas 5 dasar, di atas 5 pondasi, sehingga maksudnya adalah faman ata bihadhil khamsi, bahwasanya barang siapa yang telah melakukan 5 hal ini, yang tadi itu syahadat, salat, zakat, kemudian haji, kemudian puasa,
maka kata beliau faqad tamma islamuhu, maka orang tersebut berarti telah apa? Telah sempurna islamuhu, keislamannya, ya. Telah sempurna keislamannya. Akan tetapi bukan dimaknai bahwasanya ketika sudah melaksanakan rukun Islam yang 5 ini bahwa dia sudah sangat sempurna keislamannya, maksudnya kualitas keislamannya, bukan. Para ulama hadis ini menjelaskan dari sisi bahwasannya Islam itu kalau diibaratkan ibarat sebuah bangunan, di mana bangunan itu butuh penopang, butuh tiang, butuh pondasi-pondasinya. Nah, tiang-tiang dari Islam itu ada 5 begitu. Sementara yang lainnya bukan berarti tidak dibutuhkan, justru dalam hal ini bahwasanya kalau misalnya yang lainnya tidak ada, maka keislaman seseorang itu tidak sempurna gitu. Bagaikan sebuah bangunan hanya ditopang dengan tiang-tiang yang dibutuhkan, kemudian ke atasnya finishingnya dan lain sebagainya tidak ada gitu. Nah, maka dalam hal ini penegasannya di sini kata para ulama bahwasanya jangan sampai misalnya ketika seorang muslim kemudian ia telah melaksanakan rukun Islam yang 5, kemudian merasa bahwa dia sudah segalanya, dia sudah sangat hebat dalam keislamannya, bukan. Ini mah Rasulullah menjelaskan bahwa hakikat keislaman seseorang itu atau hakikat daripada Islam itu kalau diibaratkan ibarat sebuah bangunan di mana dia memiliki tiang-tiang. Nah, Islam pun begitu gitu. Bahwasanya kalau salah satu daripada tiang Islam yang 5 ini tidak ada, maka keislaman seseorang menjadi tidak utuh. Keislaman seseorang menjadi tidak sempurna gitu. Bahkan dari yang 5 ini ada pondasi yang paling utama dan pertama dan menentukan. Apa itu? Yakni 2 kalimat syahadat gitu. Makanya kata para ulama, syahadatain atau 2 kalimat syahadat ini merupakan gerbang bagi seseorang untuk dikategorikan bahwa dia sebagai seorang muslim. Ya, kalau dia belum bersyahadat, belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia tidak dikategorikan sebagai seorang muslim. Dan ketika seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia dikategorikan sebagai seorang muslim dan harus diperlakukan sebagai seorang muslim. Salah satu perlakuan terhadap muslim itu adalah huwa ma'sumun damuhu atau damuhu wa maluhu, atau haramun damuhu wa maluhu. Tidak boleh diganggu darahnya, tidak boleh diganggu hartanya gitu dalam. Kalau memang dia sudah dikategorikan sebagai seorang muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Sehingga kalau misalnya syahadatnya rusak, syahadatnya hilang, syahadatnya dalam hal ini batal, maka sudah batal walaupun misalnya dia sholat, walaupun dia berzakat gitu, walaupun dia puasa begitu. Sehingga dalam hal ini bahwasanya dari 5 tiang Islam ini, 5 tonggak utama Islam ini, ada 1 tiang yang sangat menentukan, yakni 2 kalimat syahadat itu. Kalau syahadatnya hancur, syahadatnya batal, maka batal keislamannya gitu. Nah, maka dalam hal ini bahwasanya kata para ulama ada konsekuensi daripada syahadatain ini. Konsekuensinya adalah alla yusyrika billahi syai'a. Jangan bermusyrik atau jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Sehingga ketika seseorang itu musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun gitu dalam hal ini, kemudian dia wafat dengan tidak bertaubat terlebih dahulu dari kemusyrikannya itu, maka dia sudah bukan muslim lagi ya. Maka jangan lagi berbicara tentang masalah salatnya atau apa, karena keislamannya pun hancur dengan kemusyrikan yang ia lakukan. Kalau kemusyrikan itu terbawa wafat dan belum sempat bertaubat ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa ini? An-Nisa ya, ayat 48. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." gitu. Kata Allah bahwasanya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik gitu. Nah, ini pertanyaannya adalah kapan atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik ini gitu. Nah, terkait dengan hal ini Imam As-Sa'di beliau mengatakan dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini bahwasanya kata beliau, inna hadzal ayah fi haqqi man lam yatub min syirkihi
hatta wafatihi au qabla wafatihi. Bahwasanya ayat ini adalah bagi orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia tidak bertaubat sebelum wafatnya. Artinya kemusyrikannya terbawa wafat atau wafat dalam kondisi sedang syirik atau sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini berlaku bagi orang itu gitu. Orang yang musyrik terhadap Allah kemudian wafat dan belum bertaubat dari kemusyrikannya. Jadi ayat ini hanya untuk orang yang berbuat musyrik kemudian belum bertaubat dari kemusyrikannya, maka dia otomatis menjadi seorang kafir dan kekal nantinya di dalam neraka dan tidak boleh disolatkan. Ya, dia kafir gitu dalam hal ini. Kemudian juga dalam surat Al-Maidah ayat 72 juga Allah menegaskan bahwa kata Allah, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik terhadap Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah faqad harramallahu alaihi al-jannata. Maka Allah sungguh telah mengharamkan bagi orang itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini? Yang tadi, ketika dia wafat membawa kemusyrikannya, atau ia musyrik kemudian wafat dan belum sempat bertaubat dari kemusyrikannya, maka dia kekal di dalam neraka karena Allah mengharamkan baginya surganya. Di surga tidak akan ditempati oleh orang yang musyrik yang membawa kemusyrikannya sampai ia wafat gitu. Nah, kan tetapi ketika misalnya ia berbuat syirik kemudian bertaubat kepada Allah dari kemusyrikannya, kemudian insaf, maka kemudian dia wafat, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya kalau bicara masalah dosa, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa akan diampuni oleh Allah sekalipun dosa syirik, dengan catatan dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana firman Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, atau diawali dengan firman Allah bahwasanya di awal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la qul lilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a gitu. Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang melampaui batas gitu. Melampaui batas-batas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah mereka pernah atau janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni semua dosa. Sehingga pertanyaan, kalau memang semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan halnya dengan dosa syirik? Apakah diampuni juga? Maka berdasarkan ayat ini, iya, dosa syirik juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan dia bertaubat dari kemusyrikannya sebelum dia wafat. Bagaimana dengan ayat yang tadi surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik? Maka jawabannya, ayat ini hanya untuk orang yang berbuat syirik terhadap Allah kemudian dia wafat dan belum bertaubat dari kemusyrikannya. Kalau dia sudah bertaubat dari kemusyrikannya sebelum dia wafat, maka diampuni dosa syiriknya oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dosa syirik gitu. Nah, maka dalam hal ini bahwasanya konsekuensi daripada syahadatain yang sudah diucapkan oleh umat Islam atau orang kafir kemudian masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, konsekuensi utamanya adalah jangan sampai berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dalam hadis lain pun Rasul pernah bertanya kepada salah seorang sahabat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Kata Rasulullah, tahukah kamu apa yang menjadi hak Allah dari hamba dan apa yang menjadi hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala? Kata sahabat tersebut, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya hak Allah dari hambanya adalah alla yusyrika bihi syai'a,
bahwasanya hak Allah dari hambanya atau kewajiban hamba terhadap Rabbnya yakni Allah Subhanahu wa taala, alla yusyrika bihi syai'a, jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian kata Rasul, haqqul ibad, maaf, wa haqqul ibad 'ala Allah aw min Allahi ay yudkhilallahu abdahu al jannata ma lam yusyrik bihi syai'a, bahwasanya hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkewajiban atau hamba tersebut berhak untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya dengan catatan selama hamba itu tidak berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selama hamba itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, maka terkait dengan ini Rasulullah sangat menekankan jangan pernah datang kepada dukun. Salah satunya ya, jangan pernah datang kepada tukang ramal gitu. Karena kalau misalnya mendatangi dukun, mendatangi tukang ramal, kemudian bertanya bagaimana nasib saya, bagaimana masa depan saya dan lain sebagainya, nah maka dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang mendatangi kahin, man ata kahinan gitu dalam hal ini, atau dalam hadis lain man ata arrafan, kahin itu dukun, kemudian arraf itu tukang ramal gitu ya, dalam membaca nasib seseorang gitu. Kalau kahin dia mengaku mengetahui sesuatu yang gaib yang mungkin akan dihadapi dan didapatkan oleh seseorang ketika bertanya kepadanya. Nah, maka kata Rasulullah, barang siapa yang mendatangi dukun, barang siapa yang mendatangi arraf atau tukang ramal, ini adalah bagian kemusyrikan. Kemudian salatnya tidak akan diterima selama 40 hari 40 malam gitu dalam ini. Ini Rasulullah menegaskan, mengingatkan kepada kita sebagai umatnya yang telah bertauhid kepada Allah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, jangan pernah berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bisi terbawa wafat belum sempat bertaubat. Kalau terbawa wafat belum sempat bertaubat, walaupun misalnya disolatkan karena misalnya tidak mengetahui bahwa dia telah berbuat syirik kepada Allah, kemudian wafat dan tetap disolatkan karena ketidaktahuan orang sekitarnya, disolatkan saja, maka tidak ada artinya baginya. Tidak ada artinya bagi hamba yang wafat dalam kemusyrikan walaupun disolatkan. Gitu dalam. Karena memang dia seorang kafir, dan kalau mengetahui bahwa dia seorang musyrik kemudian wafat dengan kemusyrikannya, dia tahu bahwa dia musyrik, wafat dengan kemusyrikannya, kemudian dia menyolatkan, berdosa menyolatkannya, karena orang kafir tidak boleh disolatkan ya, dalam hal ini. Maka dalam ini harus berhati-hati bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita mengaku sebagai muslim, kita mengaku sebagai mukmin gitu. Jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, karena itu merusak syahadat kita, membatalkan syahadat kita. Makanya dalam hal ini ada pembahasan nawaqid asy-syahadah, hal-hal yang bisa membatalkan syahadat kita. Di antaranya adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau syahadatnya sudah batal, ya berarti batal keislamannya. Salat tidak ada artinya, puasa tidak ada artinya, karena pondasi utamanya sudah batal gitu dalam hal ini. Baik hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saya dalam terkait dengan hadis ini ingin menyampaikan terkait dengan makna syahadah itu sendiri. Kita kan membuatkan asyhadu alla ilaha illallah ya. Asyhadu. Apa yang dimaksud dengan syahadat atau kita mengucapkan asyhadu? Asyhadu itu kata para ulama artinya adalah, atau syahadah itu artinya adalah al-iqrar, pengakuan. Itu dalam hal ini ya, pengakuan. Sehingga ketika kita mengucapkan asyhadu, kita terjemahnya aku bersaksi, kan begitu. Artinya ketika kita sudah mengucapkan syahadat, berarti kita telah mengakui, kita telah menegaskan apa yang kita akui, apa yang kita sadari, apa yang kita tegaskan. Yang kita tegaskan adalah kalimat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi gitu. Aku mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Itu terjemahnya. Tapi maknanya perlu kita fahami. Sehingga kata para ulama bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah ini supaya memang benar adanya harus memenuhi 2 syarat atau 2 unsur. Yang pertama adalah an-nafyu,
Yang kedua adalah al-itsbat. Ya. An-nafyu dalam redaksi la ilaha illallah yakni la ilaha. Ini nafyun, la ilaha gitu. Kemudian isbatnya itu illallah, kecuali hanya Allah. Ya. Sehingga kita perlu memahami la ilaha illallah ini memiliki dua unsur, al-itsbat wan nafyu. Harus ada dalam hati kita. Kita harus meyakini dua hal itu. An-nafyu wal isbat. Nafyunnya dari apa? Nah, perlu kita pahami kata para ulama bahwa yang dimaksud dengan la ilaha maknanya adalah salah satunya la ilaha ma'budun. Ya. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Bahkan sebagian memahaminya lebih luas lagi. La ilaha itu. La ilaha itu maknanya adalah la ilaha khaliqun. La ilaha raziqun misalnya, la ilaha mudabbirun, la ilaha mahbubun dan seterusnya. Atau dengan kata lain bahwasanya la ilaha ini harus diisi dengan 3 bagian dari tauhid, ya kan? Para ulama tauhid menjelaskan bahwa tauhid terbagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat gitu. Sehingga dalam hal ini ketika kita memahami kalimat tauhid la ilaha illallah, kita harus memahaminya la ilaha apa? La ilaha rabba illallah. Tidak ada Tuhan sebagai Rabb kita gitu. Kalau rububiyah itu mencakup apa kata para ulama tauhid? Rububiyah itu mencakup satu penciptaan. Tidak ada yang menciptakan alam ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan tauhid rububiyah ini, mereka orang-orang kafir sama dengan kita, maksudnya mereka meyakini bahwa yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa idza qila lahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Gitu. Apabila dikatakan, ditanyakan kepada mereka orang-orang kafir, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi ini atau alam ini, niscaya mereka akan mengatakan la yaqulunna Allah. Ada kalimat tauhid, ada harfu taukid di sini, lam taukid dengan nun taukid. Mereka akan sama mengakui bahwasanya yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala gitu dalam hal ini. Ya, terkait dengan penciptaan, terkait dengan pengendalian. Yang mengendalikan alam ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini jangan sampai misalnya ketika seseorang lewat ke sebuah tempat yang menakutkan, ke misalnya pohon yang besar, kemudian pupentenan kalau istilah Sunda, punten ngiringa langkung, mbah nu ngagegeh pohon ieu, nu ngagegeh batu besar ieu, anu ngagegeh leuwih ieu mun leuwih istilah Sunda. Tidak boleh begitu. Karena tidak ada satu jengkal tanah pun yang dikuasai dan dikendalikan oleh selain Allah. Semua tempat dikendalikan oleh Allah. Seluruh isi dunia, dunia dan isinya semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka dalam hal ini la ilaha, dalam hal ini dalam konteks rububiyahnya tidak ada Tuhan yang menciptakan alam ini kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang mengendalikan alam ini kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan dan mengatur kehidupan hambanya kecuali Allah, kehidupan makhluknya kecuali Allah gitu. Kalau dalam konteks rezeki berarti la raziqa illallah. Tidak lagi zat yang maha kuasa untuk memberikan rizki kepada makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai meminta rizki kemana, ke Gunung Kawi, ke apa gitu. Karena memang yang memberikan rizki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala gitu dalam ini. Sehingga dalam ini kalimat tauhid la ilaha illallah jangan sekedar diterjemahkan saja, tapi harus paham konsekuensinya apa gitu. Jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks rububiyah. Yang menciptakan alam ini hanya Allah, yang memberikan rizki kepada kita hanya Allah, yang mengendalikan alam ini hanya Allah gitu. Yang memberikan madarat dan manfaat itu hanya Allah gitu. Sehingga jangan sampai takut kepada selain Allah, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan berharap kepada selain Allah, berharap dan meminta, berdoa hanya kepada Allah saja. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza talatta fatlub minallah, wa idza sa'alta fas'alillah." Kalau kalian meminta, mintalah kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau memang kalian ini memohon, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini konsekuensi daripada la ilaha, kalimat tauhid ini. Kalimat yang sangat luar biasa. Sehingga kata Rasul, kalau misalnya seseorang wafat, kemudian kalimat terakhir yang terucap dari lisannya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, maka
Kata Rasul, dia akan masuk surga dijamin oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah gitu. Barang siapa yang kalimat terakhirnya kalimat tauhid la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Patu gampang gitu mah. Kan tidak susah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah mah. Tidak semudah yang kita ucapkan. Karena kalau misalnya kalimat tauhid la ilaha illallah kemudian konsekuensinya tidak diikuti, ya kita akan sulit untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Orang yang musyrik bagaimana mungkin bisa mengucapkan kalimat tauhid gitu dalam hal ini. Sebagai contoh saja misalnya, jangankan musyrik ya, berbuat dosa besar saja akan sangat sulit. Mungkin kita pernah dengar kisah Alqamah ya, di mana dia sulit untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah gitu. Sampai ditalkinkan oleh Rasul pun tidak mempan gitu. Ternyata padahal kata istrinya, ya Rasul pun sampai kaget sehingga bertanya kepada istrinya, ada apa dengan suamimu ini? Gitu. Kata istrinya, ya Rasul yang aku tahu mah suamiku teh soleh, salat tidak ketinggalan, puasa misalnya puasa juga iya, salat malam oke gitu, ibadah yang lainnya juga bagus gitu dalam ini. Sampai Rasul pun kaget, dia hanya sampai kepada la saja. Kata ya Alqamah, qul la ilaha illallah, sampai la saja, tidak sanggup, ilahanya saja tidak muncul. Gitu. Rasul kaget gitu. Dan lebih kaget lagi ketika dikatakan nah, Alqamah teh soleh gini gitu. Dan ternyata yang menjadi masalah adalah dia melakukan dosa besar. Dosa besar apa? Menyakiti ibunya. Gitu dalam hal ini, menyakiti ibunya. Sehingga dalam hal ini bahwa Rasul bertanya kepada istrinya, bapaknya masih ada? Ya, karena Rasul mengira barangkali ini orang tuanya yang jadi masalah nih. Kata Rasul, bapaknya masih ada enggak? Kata istrinya, oh ayahnya sudah tidak ada. Kalau ibunya ada? Oh ibunya masih ada. Oh kata Rasul, ini barangkali yang jadi masalah gitu dalam hal ini. Kemudian disuruhlah seorang sahabat untuk memanggilnya gitu. Tapi tidak mau datang karena sahabat salah ngomong gitu. Kata sahabat tersebut, wahai Ibu Alqamah, tolong kamu datang ke rumah Alqamah sebab Alqamah sedang dalam kondisi ihtidhar atau sakaratul maut. Ibunya tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak akan memaafkan Alqamah sampai kapanpun gitu. Kemudian dilaporkan oleh sahabat tersebut, ya Rasul tidak mau datang Ibu Alqamah. Kemudian kata Rasul, emang apa yang kamu katakan? Saya katakan, wahai Ibu Alqamah, hendaklah engkau datang, ditunggu di rumah Alqamah karena Alqamah sedang ihtidhar. Oh kata Rasul, kamu salah ngomongnya. Balik lagi, katakan kepada Ibu Alqamah, wahai Ibu Alqamah, engkau ditunggu Rasulullah gitu, di rumah Alqamah. Balik lagi, kemudian dikatakan, wahai Ibu Alqamah, engkau ditunggu Rasulullah di rumah Alqamah. Baru datang. Ya, kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW kepada Ibu Alqamah, wahai Ibu Alqamah, apa yang terjadi dengan Alqamah sampai seperti ini? Apa yang telah Alqamah perbuat kepadamu? Kemudian kata Ibu Alqamah, wahai Rasulullah, sungguh aku tidak akan pernah memaafkan Alqamah sampai kapanpun. Rasulullah kaget betapa dahsyatnya berarti dosa yang dilakukan Alqamah ini. Sampai ibunya sebegitu berkata dengan sangat tegas gitu. Kemudian kata Rasulullah, emang apa yang telah Alqamah lakukan kepadamu? Kata Ibu Alqamah, wahai Rasulullah, suatu ketika Alqamah datang kepadaku dengan membawa baju baru, mungkin habis dari pasar lah gitu. Kemudian kata Ibu Alqamah, aku berkata kepada Alqamah, wahai Alqamah, alangkah ibu sangat bahagianya andai kata ibu menggunakan dan memakai baju yang kamu beli ini. Akan tetapi ya Rasul, Alqamah berkata kepadaku, wahai ibu, yang cocok untuk memakai baju ini bukan ibu tapi istriku. Maka kata Ibu Alqamah, mulai sejak saat itu aku mendengar ucapan Alqamah seperti itu, wahai Rasul, aku sangat sakit hati dengan ucapan Alqamah itu, dan aku bersumpah tidak akan memaafkan Alqamah sampai kapanpun. Gitu. Ini ibunya sakit hatinya, yang melahirkan, yang mengandung 9 bulan, berat, dibawa kemana-mana, tidak pernah ditinggal dan tidak pernah merasa malu, justru bangga gitu. Tapi ketika itu ya beliau merasa sakit dengan ucapan Alqamah itu gitu. Tapi akhirnya dalam hal ini mengampuninya. Itulah ya kasih sayang ibu tidak terbatas. Bagaimana mengampuninya? Kata Rasul, wahai Ibu Rasulullah setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Alqamah, Rasulullah menyuruh para sahabat. Kata Rasul, wahai para sahabatku, kalian cari kayu bakar sebanyak mungkin dan juga minyak tanahnya. Kemudian kata Ibu Alqamah, wahai Rasul, apa yang akan kau lakukan kepada putraku? Engkau menyuruh para sahabat untuk mencari kayu bakar sebanyak mungkin. Kata Rasulullah, wahai Ibu Alqamah, ketahuilah bahwa azab
di akhirat nanti lebih dahsyat, lebih berat untuk putramu ini, maka aku akan bakar Alqamah saat ini juga. Mudah-mudahan bisa meringankan beban Alqamah nanti. Gitu. Kemudian kata ibunya, wahai Rasul, jangan engkau lakukan itu. Maka saat ini pun aku telah mengampuni putraku Alqamah. Apa yang terjadi? Maka Alqamah dengan mudahnya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Padahal tadi sulit mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Maka dalam hal ini bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah memang segitu kalimatnya, tapi konsekuensinya sangat luar biasa gitu. Kalau kita tidak melaksanakan konsekuensi dan tuntutan daripada kalimat tauhid ini, maka jangan pernah gitu. Dalam hal ini kita berharap akan sangat mudah mengucapkan kalimat tauhid ini, walaupun ada yang mentalkinkan gitu. Seperti perintah Rasul, laqinu mautakum bila ilaha illallah gitu ya. Kata Rasul, maka talkinkanlah kematian saudaramu itu saat ihtidornya ya, sakaratul maut, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebab kalimat tauhid inilah yang akan dijadikan oleh Allah untuk mengokohkan hati seorang mukmin baik di dunia ataupun juga di akhirat kelak gitu. Dalam hal ini yusabbitullahu alladzina amanu fid dunya wal akhirah, dengan kalimat tauhid ini gitu dalam hal ini. Nah, maka dalam ini tentunya ketika memang konsekuensinya diikuti gitu tadi. La ilaha ya rububiyahnya jangan salah gitu dalam hal ini. Nah, kemudian juga la ilaha berarti tauhid uluhiyahnya. Nah, ini yang membedakan antara kita muslim dengan mereka orang-orang kafir. Walaupun mereka mengakui bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi alam sekitarnya Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam konteks uluhiyahnya, uluhiyah ini terkait dengan penyembahan saja. Kita menyembah Allah, mereka menyembah selain Allah. Ini yang membedakan gitu dalam hal ini. Maka dalam hal ini jangan pernah dalam hal ini menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau menyembah mah mungkin umat Islam tidak akan ya. Tapi yang dikhawatirkan itu adalah meminta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala misalnya begitu ya. Maka dalam hal ini bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki konsekuensi. Konsekuensi rububiyah, kita harus mentauhidkan Allah, sehingga tauhid itu maknanya kata para ulama tauhid adalah ifradullahi ta'ala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'i wa sifatihi. Baik, dimaksud dengan tauhid adalah mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifatnya. Ketiga tauhid, ketiga macam tauhid ini menjadi konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah ya. Kita jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata Rasul, khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasul, kalimat atau ucapan yang paling baik ya, yang paling berharga, yang paling berarti, yang aku ucapkan dan juga diucapkan oleh para nabi sebelum aku yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalimat tauhid gitu. Juga dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan bahwasanya kata Rasulullah, inna nabiyallahi Nuhan, sesungguhnya Nabi Allah Nuh alaihissalam, lamma hadarathul wafat, ketika beliau dihampiri kematiannya, datang ajalnya, qala, beliau berkata libnihi kepada putranya, amuruka ya bunayya bila ilaha illallah. Kata beliau kepada putranya, aku menyuruhmu wahai putraku, walaupun kan tidak beriman ya gitu, aku menyuruhmu agar senantiasa mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Fa inna samawati sab'i wal aradin as-sab'i law wudi'at fi kaffatin. Kata beliau, karena kalimat tauhid ini lebih berat, lebih bobot atau lebih berat bobotnya bila dibanding dengan misalnya dalam hal ini 7 lapis langit, 7 lapis bumi dikumpulkan, disatukan, disimpan di satu tempat, bukan tempat ya, timbangan ya, di sebelahnya. Kemudian wa wudi'at la ilaha illallah fi kafatin la rajahat. Kemudian disimpan kalimat tauhid la ilaha illallah di satunya lagi la rajahat. Niscaya timbangan tersebut akan lebih berat pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini sangat luar biasa. Kalimat tauhid la ilaha illallah.
kita jangan sampai lepas dari kalimat tauhid ini sampai akhir hayat nanti. Tapi dengan catatan, jangan dinodai kalimat tauhid ini dengan segala macam bentuk kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Atau dengan apa namanya? Kalau mungkin disingkat bisa ada istilah TBC ya. Takhayul bid'ah dengan khurafat gitu dalam hal ini. Maka kita harus senantiasa memelihara kalimat tauhid la ilaha illallah yang sudah kita ucapkan ini gitu ya. Mungkin dalam kesempatan ini saya lebih menekankan apa namanya syahadatain ini, kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Karena ini menjadi pondasi untuk berikutnya. Salat tidak berarti kalau tahu apa namanya syahadatnya batal gitu dalam hal ini. Maka diluruskan dulu, dibetulkan dulu, dikokohkan dulu gitu dalam hal ini makna dari syahadatainnya gitu. Adapun misalnya syahadah yang kedua yakni wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, maka dalam ini kata para ulama, konsekuensinya bagi kita adalah tidak boleh meragukan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah yang terakhir. Jangan sampai meragukan. Sehingga siapapun kapanpun yang mengaku mendapatkan wahyu menjadi nabi ke dalam hal ini setelah Nabi Muhammad SAW, jangan pernah ragu untuk membohongkannya, untuk mendustakannya. Kalau kita ragu untuk mendustakannya, maka kita keliru gitu dalam hal ini. Berarti tauhid kita ya terkait dengan syahadat yang kedua asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ini sudah hancur. Karena memang Nabi Muhammad nabi terakhir, tidak akan pernah ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sekali berapapun gitu dalam hal ini. Ya kalau walaupun pakaiannya tampilannya sangat luar biasa, tapi kalau mengaku mendapatkan wahyu sebagai nabi harus didustakan gitu. Dan jangan sampai misalnya terjebak dengan kehebatannya gitu. Karena dia sudah keliru mengaku mendapatkan wahyu, mengaku sebagai nabi. Tidak akan pernah lagi ada nabi setelah Rasulullah SAW ya. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah ittiba'u au al-i'tiqad bima jaa bihi wattiba'uhu gitu. Kita harus meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah dari ajaran Islam dan mengikutinya ya, melaksanakannya. Apa yang diperintahkan Rasulullah kita laksanakan. Apa yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, terlebih dilarang oleh Rasulullah SAW, ya kita tidak melakukannya gitu. Itulah konsekuensi daripada kalimat kedua dari syahadatain ini, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu, aku bersaksi, aku meyakini, aku mengakui bahwa Muhammad utusan terakhir gitu. Bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu benar adanya dan aku siap untuk melaksanakannya, mengimani dan juga melaksanakannya ya. Ini makna dari syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah salat ya. Di sini digunakan kalimat wa iqamis salat ya. Menegakkan salat terjemahnya, bukan melaksanakan salat ya. Sehingga kalau misalnya kita membuat redaksi, sangat banyak orang yang melaksanakan sholat, tapi sedikit mungkin orang yang menegakkan sholatnya. Kalimatnya iqamatus sholat, bukan amalu sholat atau bukan fi'lu sholat, bukan melaksanakan sholat tapi menegakkan sholat gitu. Sehingga dalam Al-Quran pun aqimus sholat gitu dalam hal ini, tegakkanlah sholat. Kemudian apa yang dimaksud dari menegakkan sholat ini? Para ulama menjelaskan, para mufassirun ketika menjelaskan ayat ini berbicara tentang kalimat aqimus salat, yang dimaksud dengan iqamatus salat, menegakkan salat adalah pertama wudunya diisbagkan atau isbagul wudu. Isbagul wudu itu menyempurnakan wudu. Al wudu miftahus salat, kata Nabi, wudu itu kuncinya salat. Kalau wudunya benar, salatnya benar. Maksudnya sah secara fikih ya, gitu. Diterima atau tidak nanti ada hal lain gitu dalam ini. Dibetulkan dulu wudunya, isbagul wudu, jangan keburu-buru gitu. Kalau basuh muka jangan kieu-wungkul, udah keletik tapi biasanya. Muka itu batasannya dari mulai tempat tumbuh rambut sampai akhir dagu, kebasuh semuanya. Sampingnya ini telinga, batasannya gitu. Tangan sampai siku. Kalau pakai cincin dibuka dulu cincinnya, ini di sela-sela gitu. Di dalam hal ini isbagul wudu itu menyempurnakan wudu gitu dalam. Jangan sampai ada bagian anggota wudu yang tidak kebasuh. Nah, kemudian dalam hal ini bahwasanya selain daripada itu adalah sunnah dan sunnahnya dilaksanakan, makruhnya ditinggalkan. Itu isbagul wudu gitu dalam hal ini. Isbagul wudu. Kemudian tidak hanya terbatas sampai sikut saja, dilebihkan sedikit. Itu bagian dari isbagul wudu. Setelah itu apa? Syarat dan rukun salatnya dalam hal ini dipenuhi. Setelah itu apa? Tumakninahnya diikuti.
Makanya dalam rukun salat ada 4 rukun, di mana tumakninah dalam rukun itu menjadi rukun untuk rukun tersebut. Apa? Ruku dengan tumakninahnya, i'tidal dengan tumakninahnya, sujud dengan tumakninahnya, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninahnya. Ini 4 rukun salat di mana tumakninah menjadi rukun dari 4 rukun ini. Gitu dalam hal ini. Sehingga kata Rasul, orang yang paling buruk dalam perbuatan mencurinya adalah orang yang mencuri saat sholat. Sehingga kata para sahabat, ya Rasul, bagaimana mungkin orang sedang sholat mencuri? Kata Rasul, orang yang sedang sholat dikategorikan mencuri saat ia tidak tumakninah dalam rukunya, tidak tumakninah dalam i'tidalnya, tidak tumakninah dalam sujudnya, tidak tumakninah juga dalam duduk di antara 2 sujudnya. Itu orang yang paling buruk saat dia mencuri, yakni ketika sholat. Disebut pencuri saat tidak tumanina ketika sholat, gitu dalam. Kemudian juga yang termasuk kategori iqamatus sholat itu adalah gerakannya tumanina, kemudian bacaannya tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacanya tartil, tidak keburu-buru. Kalimatan fa kalimatan. Alhamdulillah bila sudah memungkinkan dengan tahsinnya, subhanallah gitu. Tahsinnya diikuti, ya, tajwid dengan makhrajnya gitu ya, diikuti gitu. Kemudian juga dalam hal ini yang termasuk iqamatus salat, mungkin yang ini yang berat adalah khusyuknya gitu. Sehingga dalam hal ini ketika wudunya isbagul wudu, kemudian syarat wudunya diikuti, sunnahnya diikuti, makruhnya ditinggalkan, syarat dan rukun salat diikuti, tumaninahnya oke, gitu, bacaannya tartil, gerakannya tumaninah, khusyuknya ada, itu baru iqamatus salat gitu. Tapi kalau itu tidak ada, wudunya sakadaek, salatna malaweng, ya itu mah belum iqamatus salat, baru melaksanakan salat gitu. Padahal kalau bicara masalah salat, kita tahu bahwasanya salat adalah amal anak Adam yang paling pertama dia dihisab. Sehingga kata Rasul, ketika amal anak Adam dihisab, salat yang pertama kali, ketika salatnya diterima oleh Allah, maka amal yang lainnya diterima. Tapi ketika salatnya ditolak, maka amal yang lainnya juga ditolak gitu. Maka kita harus sangat berhati-hati dalam salat. Terlebih na'udzubillah, jangan sampai generasi kita, putra-putri kita berani meninggalkan salatnya. Paling tidak lakukan salat gitu. Walaupun belum bisa iqamatus salat, lakukan salat, jangan ditinggalkan. Sebab kalau salat sudah ditinggalkan, sudah hancur keislamannya. Kata Nabi bahwasanya sendi-sendi Islam itu akan rontok satu persatu, dilabrak satu persatu oleh umat Islam. Yang pertama kali dilabrak oleh umat Islam, kata Nabi, hukum Islam tidak dilaksanakan. Dan yang terakhir kali akan dilabrak oleh umat Islam adalah salat. Kata Nabi, diibaratkan salat ibarat pegangan terakhir gitu. Ketika salat sudah dilabrak oleh umat Islam, berarti dia sudah tidak punya pegangan apa-apa lagi dalam keislamannya, hancur keislamannya gitu. Kita sebagai orang tua dalam hal ini, ya kita yakin piraku sih salat ditinggalkan, tapi yang menjadi pertanyaan besar adalah siapa yang bisa menjamin keislaman putra-putri kita. Ya, kita tidak selalu bersama mereka. Gitu. Dari rumah ceritanya berangkat sholat teu apal initna ka mana. Di sekolahna siga kumaha, walaupun mungkin masjid mah ada. Nah, maka dalam hal ini maksimalkan teknologi yang ada ya. Putra-putri kita bawa HP, alhamdulillah ya. Bisa kebeli HP, ya gunakan. Waktu sholat tiba ya di WA atau di telepon. Nah, sudah tiba waktu sholat, yuk kita ke masjid sholat. Walaupun berbeda putranya di mana, kita di mana. Tapi paling tidak kita sudah mengingatkan dan menegaskan. Kita tidak akan pernah ditanya kunaon budak maneh teu soleh, kunaon budak maneh ka neraka. Mau ditanya begitu. Tapi akan dipertanggungjawabkan oleh kita, kenapa anakmu tidak dididik? Kenapa anakmu tidak disuruh salat? Kenapa anakmu tidak disuruh berjilbab? Kenapa anakmu tidak pernah diajak ke majelis ta'lim gitu. Kalau soleh dan tidak mah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kita. Tugas dan wewenang kita, kewajiban kita adalah mendidik mereka, memberikan contoh kepada mereka gitu dalam hal ini. Kalau bicara masalah soleh atau tidak, mah ya putra Nabi Nuh sendiri kan dalam hal ini tidak salah gitu. Baiklah hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya satu lagi mungkin yang ingin saya sampaikan terkait dengan zakat ya. Karena dalam Al-Qur'an kata para ulama paling tidak ada sekitar 82 tempat di mana Allah tidak memisahkan antara salat dan zakat. Aqimus salat wa atuz zakat. Gitu dalam hal ini. Sehingga dalam hal ini bahwasanya dalam Al-Quran itu kata para ulama ada hal yang harus sangat diperhatikan dan paling ditakuti karena memang tidak bisa dipisahkan satu di antara yang lainnya. Yang pertama adalah apa?
beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, dan berbuat laiklah kepada kedua orang tua. Ini tidak dipisahkan ayatnya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tidak dipisahkan. Sehingga beribadah kepada Allah tapi buruk terhadap orang tua tidak akan pernah berarti. Gitu dalam ini. Baik kepada orang tua tapi kepada Allah buruk, sama gitu dalam hal ini. Nah, maka ini tidak bisa dipisahkan. Kita beribadah hanya kepada Allah, jangan pernah berbuat buruk pada orang tua. Berbuat baiklah pada orang tua. Sehingga Allah memposisikan surga itu di mana? Dalam keridhaan orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah berada pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua. Gitu. Ini sangat luar biasa. Kemudian yang kedua katanya adalah salat dan zakat. Ini tidak bisa dipisahkan satu. Salat rajin tapi zakat tidak ya. Zakat pangsegutnya tapi salat tidak dilaksanakan gitu, enggak. Aqimus salat wa atu zakat. Ini dua-duanya tidak boleh tinggalkan gitu. Sehingga dalam salah satu firman-Nya Allah mengatakan, innal ladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menimbun emas dan perak, ini simbol daripada harta ya. Wa la yunfiqunaha fi sabilillah, tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka kata Allah, fabashshirhum, berikan kabar gembira. Dengan apa? Bi'adzabin alim, dengan adab yang sangat pedih gitu. Berikan kabar gembira dengan adab gitu. Bagaimana? Maaf saya lupa ayatnya, tapi mananya adalah bahwasanya harta yang dikumpulkannya tanpa mau dikeluarkan zakatnya, tanpa menginfakkannya di jalan Allah, akan dipanaskan dalam api neraka, kemudian disetrikakan di jidatnya dan juga di lambungnya dan juga di punggungnya. Kemudian dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu bima kuntum taknizun gitu. Ini dampak dari apa yang kalian kumpulkan, harta yang banyak, kemudian kalian tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau berinfak. Fadzuqu bima kuntum taknizun, rasakan azab sebagai dampak dari apa yang telah kalian kumpulkan itu gitu ya. Maka dalam hal ini jangan sampai kita lupa akan kewajiban kita terhadap harta yang kita kumpulkan. Kita tidak dilarang untuk mengumpulkan harta, tapi jangan pernah lupa akan kewajibannya. Rasul kan pernah berdoa, Allahumma ja'alid dunya ala aidina wa la taj'alha fi qulubina. Setelah kita mendapatkan harta kemudian kita tidak mau berzakat, tidak mau berinfak, berarti harta kita bukan hanya di tangan tapi di hati. Itu tidak boleh. Ciri harta di hati kita pelit. Itulah cirinya, Mak. Pelit. Aya kotak infak siga teu wawu. Dalam ini ya. Api-api peureum geus lewat karak beuntak deui. Gitu nah. Sian walaupun 5 juta teu naon. Ya, itu. Maka dalam ini nah, dalam syariat Islam yang tidak dilarang untuk menumpuk kata. Umat Islam harus kaya, harus kuat ekonominya gitu. Kalau ekonominya lemah dimanfaatkan oleh orang lain, kita tidak bisa bersikap. Ya, dalam hal ini harus kuat, tapi jangan lupa kewajiban kita terhadap harta kita. Makanya kata Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha gitu. Zakat, infak itu bisa membersihkan harta kita dari hak orang lain, fakir miskin, dan juga membersihkan jiwa kita dari apa? Dari al-bukhl, ya, sifat pelit gitu ya dalam ini. Maka dalam ini hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita marilah senantiasa memperkokoh ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita sudah senantiasa mengucapkan kalimat tauhid ya, la ilaha illallah, atau bersyahadat. Paling tidak sehari semalam kita bersyahadat berapa kali? 9 ya. Kalau yang wajibnya doang dalam salat maksudnya ya. Rakaatnya ya 17 rakaat. Tapi mengucapkan 2 kalimat syahadatnya paling tidak 9 ya, karena subuh mah hanya 1 kali tasyahudnya gitu. Kalau yang lain kan 2 kali ya, 2 kali 5 10, tapi yang subuhnya 1 kali, berarti 9 kali paling tidak kalau wajibnya doang. Belum lagi kalau misalnya sunnahnya berapa kali kita itu gitu. Nah, maka dalam ini jangan hanya mengucapkan itu, konsekuensinya diikuti, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita yakin Muhammad Rasul terakhir. Apa yang dibawa oleh Rasulullah itulah ajaran yang benar. Jangan yang paling benar ya. Itu bahasa gitu. Bisi diselewengkan. Kalau yang paling benar dong ada yang benar walaupun tidak paling benar. Sehingga kalau kalimatnya Islam adalah agama yang benar, selain Islam salah gitu. Asli Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Selain Islam berarti dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhoi gitu. Bisa dipelesetkan oleh yang lain. Kalau Islam agama yang paling benar, berarti selain Islam boleh jadi benar walaupun bukan paling benar. Walaupun mungkin secara permainan bahasa walau alam benar atau tidak. Tapi saya lebih suka mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar. Selain Islam berarti salah.
Gitu loh. Islam adalah agama yang diridhoi, selain Islam tidak diridhoi. Dalilnya adalah innad dina indallahi Islam, bahwa agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari metode, cara, sistem kehidupan selain Islam, falay yuqbala, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia merugi nanti di akhirat kelak. Subhanallah, ya alhamdulillah kita sudah diberikan nikmat yang sangat luar biasa, dijadikan sebagai seorang muslim. Kalau kata Pak Ustadz Atian Ali Dai itu, kita ibaratnya sudah memiliki tiket ya untuk masuk surga. Hanya saja tugas berat kita adalah menjaga tiket ini, jangan sampai ternoda tiket ini, jangan sampai lecek, jangan sampai kotor. Kalau tiketnya lecek ya dibersihkan dulu nantinya ya. Tiketnya rusak dirapihkan dulu. Di mana dirapihkannya? Neraka. Padahal kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lindungilah kami, peliharalah kami dari neraka. Kita tidak ingin diangkat dari neraka, kita ingin diselamatkan dari neraka. Kalau diangkat di neraka matu kan neraka heula. Ya, kita mah ingin diselamatkan dari neraka. Maka tugas berat kita menjaga tiket ini jangan sampai ternoda. Kita pelihara agar senantiasa rapi, senantiasa bersih, sehingga saat kita dihisab di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala di mizan, maka timbangan amal baik kita menjadi lebih berat. Saat itulah kita berbahagia dengan kebahagiaan yang sesungguhnya tentunya, yakni mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Bisi barangkali ada yang mau di-sharingkan terlebih dahulu sebelum saya akhiri. Kalau tidak ada ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang hadis 5 itu saya pribadi ya, ada orang setuju. Kenapa? Walaupun hadis Rasulullah saat itu kan terdiri dari Al-Fatihah bangunan. Iya. Supaya fondasinya kuat kan. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Yeah. Nah yang banyak orang Islam, termasuk saya tersebut dia yang tidak mampu yang 2 itu, yang zakatnya Pak harus saya pisau, terus naik hajinya nggak mampu. Berarti kita cuma 3 kita, itu mudah rokok. Cuma 2. Iya. Dari 5 rukun Islam ini ya berarti kita kemungkinan besarnya hanya 2-nya. 3 ya, dengan puasa, salat, salat, puasa. Ya, iya, salat juga belum tentu baik, puasa juga belum tentu diterima. Haji teu mampu diteboga duitna ge. Zakat dapang miskina. Salilanya deh mustahik saumur-umur. Dulu pernah ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, aku iri dengan si fulan. Gitu. Kata Rasulullah, kenapa kamu iri dengan si fulan? Kata sahabat tersebut, ya Rasul, aku sholat, dia bisa sholat. Aku sholat malam, dia juga bisa. Aku berjamaah, dia juga bisa. Puasa, aku puasa, dia juga bisa. Tapi saat dia berzakat, saat dia berinfak, aku tidak bisa. Sebab aku mah orang miskin, dia mah orang kaya gitu. Kamu haji mah, kamu kadek naik cenah hajina 30-50% bagaimana ya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabat tersebut, kata Rasul, ketahuilah bahwasanya di setiap sendi dari persendian tubuh kita ini bisa bernilai infak dan sodakoh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kesini kita baca Quran yuk bareng-bareng, daripada habis maghrib langsung pegang remote, kita sambil nunggu isya yuk kesini bareng-bareng. Tolong dengerin dong bacaan Bapak, bisi salah. Kan kita ngajak sini nah. Gitu. Hanya mungkin kita jarang kieu dek ka mana-mana. Ini jarang. Jadi dalam ini bahwasanya untuk bisa mendapatkan pahala infak atau sedekah ya, kalau merujuk kepada hadis itu memang bukan hanya dengan harta saja ya, tapi juga dalam hal ini setiap anggota badan yang kita miliki kita bisa mendapatkan nilai ibadah, bisa kita mendapatkan nilai infak sedekah darinya gitu ya dalam hal ini ya. Rasul menjelaskan seperti begitu. Kemudian juga dalam hal ini bahwasanya mungkin diantara hikmahnya adalah zakat bagi yang mampu. Kalau semuanya mampu berzakat sahanu jadi mustahik lah tuh gitu. Tapi ada mental yang jelek dari umat Islam gitu. Baiklah saya mah lamun kieu carana mah
tiap tahun jadi mustahik oge gede geuning euy kabagianana lumayan ya. Baiklah ridho saya mau disebut mustahik tiap tahun ge bae. Itu mentalnya yang harus kita bangun. Itu adalah bagaimana kita menjadi muzaki semuanya, sehingga pada zaman siapa yang cucu dari Umar bin Khattab itu siapa? Umar bin Abdul Aziz ya kalau tidak salah. Pada masa itu sampai pada satu level di mana tidak ada mustahik seorang pun, semuanya muzaki. Berarti itu pengelolaan negaranya sangat luar biasa gitu dalam hal ini. Nah, makanya kalau di Mesir itu biasa ada kartu mustahik ya, setiap bulan mendapatkan santunan dari masjid. Di masjid difungsikan sebagai apa namanya lajnah zakat ya, sebagai lembaga zakat di Mesir itu. Jadi masing-masing punya kartu. Nanti tapi ini dikelola, dibina. Ketika sudah sampai pada level di mana dia sudah mampu mandiri ya, tidak mesti dibantu lagi, diambil kartunya. Nanti kalaupun ada yang lebih berhak lagi, dikasihkan kepada yang lebih berhak lagi. Kalau alhamdulillah sudah bagus ekonominya, dia diajak untuk menjadi muzaki, menitipkan hartanya untuk apa namanya disalurkan pada yang membutuhkannya. Ya mungkin saya melihat itu hikmahnya adalah seperti begitu, bahwasanya dalam hal ini zakat itu memang bukan untuk setiap orang. Untuk setiap orang itu adalah infak sedekahnya. Kalau zakat memang bagi yang mampu. Sehingga logika sederhananya ditetapkan bagi yang mampu saja, banyak yang tidak berzakat gitu. Apalagi kalau misalnya ditetapkan untuk semua. Mampu atau mampu kudu zakat gitu. Tapi kalau infak kan mimma razaqnakum gitu. Punya uang 1.000 diinfakkan 500 dapat pahala. Sehingga salah satu ciri orang bertakwa itu dalam surat Al-A'raf apa ya? Yang bahwasanya salah satu cirinya adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Salah satu ciri orang bertakwa itu yang senantiasa ikhlas, rela, siap, sigap, ridha menginfakkan sebagian hartanya fis sarra wad dharra, dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Punya uang 1 miliar infak, punya uang 1.000 juga infak. Gitu, tentunya beda gitu. Piraku hari boga duit 1 miliar infak nangan 1.000. Kacida pisan gitu. Iya, kan dalam ini. Ya. Sehingga dalam hal ini kalau kita ingin mendapatkan pahala yang banyak, jangan dari zakat tapi dari infak. Dan zakat mah terbatas. Juga bersyarat bagi yang memang sampai nisab, kemudian hanya 2,5%. Tapi infak bisa lebih banyak lagi. Abu Bakar menginfakkan semuanya. Ibnu Umar menginfakkan setengahnya. Kita sakumahana. Itu. Nah, kan dalam hal ini itulah. Jadi dalam ini bahwa alhamdulillah gitu. Infak itu tidak dibatasi. Coba kalau dibatasi dan boleh dibuka kenceleng. Gitu. Dibuka saat itu. Jika dia mana ada infak sabar kan itu. Itu dapat ketahuan. Tidak pernah protes saya rasa. Kenceleng infak itu tidak pernah protes. Mau 500, 1.000, 5.000 ya, jalan itu. Hanya jangan sampai kenceleng infak menjadi lancar perjalanannya. Harus macet gitu. Berarti setiap orang isi kalau macet tuh. Kalau lancar berarti banyak yang tidak ngisi ya. Jangan sampai lancar gitu. Khatib misalnya belum selesai, wah udah selesai. Baru muqaddimah sudah sampai ke belakang itu kenceleng infaknya. Lancar itu mah kenceleng infak. Jadikan kenceleng infak itu macet gitu. Setiap orang berburu ingin berinfak gitu dalam hal ini. Ya. Kalau salah memasukkan jangan diambil kembaliannya, biarin aja. Niat 10.000 nu kasupkeun 100.000. Balik deui punten. Ih kunaon kitu? Eta salah ngasupkeun. Aya nu 100.000 kan aya. Oh nya aya ieu, nya eta teh abdi salah masukkeun. Wayahna kembalian lah 80 mah. Itu sih. Walau alam ya, itu yang saya pahami. Cekap barangkali omong enggak pemahaman tentang tauhid jelaskan tauhid rububiyah, ya. Ya. Tapi saya baca ya di mana apakah mutlak seperti itu kan? Saya baca di tafsir oleh Pak Ahmad, bagaimana menafsirkan tentang Anas. Itu bagi dia saya mengikuti Ilahinas, Malikinas. Ya. Ya. Tauhid itu memang terbagi pada 3. Adapun ketika membagi 4, itu yang salah satunya digabung menjadi satu, sehingga dalam hal ini dia menjadi tauhid uluhiyah. Disebut juga dengan istilah ubudiyah. Nah, uluhiyah dan ubudiyah itu sama. Sehingga memang 3 tauhid
rububiyah atau dengan istilah tauhid mulkiyah. Ya, kalau dalam surat An-Nas ya, qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, rabbun nas, gitu dalam hal ini rububiyah ya. Dalam ini, kemudian dalam hal ini ilahin nas berarti uluhiyah. Kemudian malikin nas sebenarnya ini bisa dimasukkan ke ini nih, rububiyah ini. Malik pemilik manusia, pengendali gitu, yang mengatur segalanya. Kumaha Allah kan kita mah gitu dalam ini. Ya, ini dalam ini malikin nas itu. Seperti kalau dalam Al-Fatihah Maliki Yaumiddin ya dalam hal ini ya. Maka dalam hal ini bahwasanya terkait dengan tauhid itu secara umum memang dibagi 3, rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian asma sifat. Kemudian uluhiyah kadang diistilahkan dengan ubudiyah. Kemudian rububiyah kadang muncul istilah mulkiyah. Dalam ini mulkiyah sama dengan rububiyah gitu. Jadi pada dasarnya memang 3 ini. Kita jangan sampai bermasalah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifatnya. Mereka orang kafir masalahnya di uluhiyah, terutama nih di uluhiyah karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena uluhiyah terkait dengan penyembahan, terkait dengan ibadah uluhiyah ini. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja gitu, tidak boleh yang lain ya. Jangan sekarang menyembah yang lain, menduakan Allah dalam penyembahan kepadanya saja tidak boleh. Allah tidak mau gitu. Disekutukan dalam salatnya salat, kita ingin mendapatkan pahala dari Allah, tapi juga ingin dilihat oleh sesama bahwa kita salat. Sudah Allah itu tidak akan menerima salat itu. Itu sebagaimana dijelaskan di hadis yang pertama berkaitan dengan ikhlas itu. Ketika Imam An-Nawawi menjelaskan gitu dalam hal ini, ketika melakukan suatu ketaatan, ada di situ memang niat untuk mendapatkan pahala dari Allah, kan itu bagian dari keikhlasan, tapi juga ada niat yang lain. Ingin dipuji misalnya ria, sumah gitu. Sudah selesai. Itu. Ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa memurnikan seluruh ketauhidan kita, baik rububiyahnya, uluhiyahnya ataupun juga asma wa sifatnya. Sehingga dalam ini tauhid kita betul-betul berkualitas ya, tidak bermasalah ya. Ketika tauhidnya tidak bermasalah, ya yang lainnya tinggal diperbaiki. Ini sudah ibarat angka, sudah punya angka 1 nih, gitu. Yang lainnya tegak. Bahkan kalau Abu Bakar itu menjadikan syahadat, kemudian sholat dan zakat sama. Artinya kalau meninggalkan zakat dia kafir. Makanya yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar dalam masa pemerintahannya adalah memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Gitu. Itu kan tugas pertama Abu Bakar tuh, yang paling berat. Bahkan Umar menolak untuk diperangi karena takut banyak menumpahkan darah. Tapi Abu Bakar tetap, karena bagi dia sudah murtad, sudah kafir, ini menolak zakat. Gitu. Karena mereka berkeyakinan bahwa kita wajib membayar zakat itu selama Muhammad ada. Sekarang Muhammadnya sudah tidak ada. Kita tidak wajib lagi membayar zakat. Ini menolak kewajibannya. Gitu. Menolak kewajibannya. Dia dalam hal ini dia murtad ya. Sehingga diperangi. Kan halal darahnya orang murtad, maksudnya boleh diperangi gitu dalam hal ini. Begitu juga hanya dengan meninggalkan salat. Kalau meninggalkan salat menolak kewajiban salat, dia kafir. Tapi kalau karena malas gitu ya, dalam hal ini itu masih belum dikategorikan seorang kafir gitu. Tapi kalau sudah dia itu menolak kewajiban sholat, itu hati-hati. Menolak kewajiban sholat itu dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali cekapnya. Ya, barangkali itu yang bisa ya saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tentunya apa yang saya pahami dari referensi atau bacaan yang saya miliki kemudian disampaikan kembali, bukan segalanya, bukan ya. Marilah kita gali lagi bersama sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan lebih mendalam. Kemudian kita bisa menjalankan Islam ini dengan penuh kemantapan ya, penuh keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار